Berjarak 19 kilometer dari pantai Pangandaran, menjadikan Bagolo sebagai kawasan perekonomian mandiri dengan limpahan potensi hasil laut yang tersebar pada setiap sudutnya. Industri olahan hasil laut merupakan tumpuan ekonomi maritim Bagolo yang merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, guna meningkatkan upaya peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovation, 100 Million Jobs, berpendapat bahwa lautan adalah sumber kekayaan yang belum dimanfaatkan dan dapat memecahkan banyak masalah lingkungan dan ekonomi dunia. Berada di sisi pantai, tidak membatasi wisata desa Bagolo hanya sekedar pantai. Perkenalkan, Karinjing Forest. Lahan wisata berhektar-hektar itu menawarkan keindahan hutan yang asri dengan sentuhan nuansa petualangan. Dengan adanya camping ground, permainan outbound, dan banyak hal lainnya. Kabupaten Pangandaran diketahui telah tergabung menjadi salah satu dari kawasan strategi pariwisata nasional di Jawa Barat. Adanya pengakuan atas kawasan tersebut diharapkan dapat turut memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 15% di tahun 2025. Terbentuk sedari 2018, Winanas berdiri sebagai UMKM yang menyediakan produk snack dengan kandungan rumput laut yang kaya akan gizi. Selamat pagi Ibu Dian, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman mengenai usaha pengelolaan rumput laut yang Ibu kelola saat ini. Nah, kami di sini sangat tertarik nih untuk mengetahui lebih dalam tentang perjalanan Ibu dalam membangun UMKM Winanas dan juga berbagai inovasi yang telah Ibu lakukan. Nah, oke, langsung aja kan Ibu. Untuk yang pertama, bisakah Ibu ceritain sedikit tentang diri Ibu? Boleh Bu? Nama Ibu Dian Haryani, umur Ibu mungkin 48 tahun. Untuk sekarang menjadi ibu rumah tangga, sekalian punya produk kerupuk rumput laut. Oke, untuk selanjutnya, apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk mengolah rumput laut menjadi produk olahan? Nah, apakah ada inspirasi tertentu di balik pilihan itu? Mungkin Ibu terinspirasi dari Pantai Karapiak dan Pangandaran itu kan tempat wisata ya Neng. Gitu. Jadi tempat wisata itu identik dengan pusat dengan oleh-oleh gitu kan. Jadi Ibu mencoba untuk berinovasi dari rumput laut Gracelaria. Ibu bikin kerupuk rumput laut ciri khas Pantai Karapiak. Ibu, untuk selanjutnya, bagaimana nih cerita awal mula Ibu membentuk Winanas ini dan apakah ada motivasi terbesar gitu Bu untuk memulai usaha ini? Mungkin motivasi terbesar itu ya karena gimana ya Bu, ya Neng, di Pantai Karapiak itu kan identiknya dengan rumput laut ya gitu, banyak gitu. Kalau lagi musim kita sampai kewalahan gitu kan dengan rumput laut jenis Gracelaria. Memang tidak selalu ada untuk rumput laut Gracelaria itu musiman ya Neng. Musimannya kalau ada kemarau 6 bulan baru dia tumbuh. Kalau musim hujan, kena air hujan kan rumput lautnya membusuk gitu, nggak bisa. Jadi Ibu coba disetok gitu kan dengan cara penjemuran. Oke, untuk selanjutnya, apa aja nih Bu untuk saat ini produk yang Ibu tawarkan? Produknya baru kerupuk rumput laut sama kedai Winanas sebelaknya. Untuk selanjutnya, nah biasanya berapa banyak nih Bu produk yang dihasilkan oleh Winanas dalam seminggu atau sebulan? Ya, kalau sebulan tuh ya minimal 10 kilo. Oke, selanjutnya bagaimana proses Ibu dalam mendapatkan bahan baku rumput laut? Nah, apakah Ibu bekerja sama dengan petani lokal mungkin Bu? Ya, kalau Ibu lagi kekurangan juga ya bekerja sama dengan nelayan gitu, dengan warga sekitar lingkungan Ibu.
Selanjutnya, nah bisakah Ibu jelasin nih Bu tahap-tahap pembuatan produk kerupuk rumput laut ini dari awal sampai siap didistribusikan? Ya, mungkin dari pertama ibu sama bapak panen sama warga sekitar gitu kan, karena ibu kadang kewalahan untuk mengambilnya, jadi ibu juga membeli dari warga sekitar gitu. Dari situ sudah dipanen dari laut, kita jemur untuk fermentasi gitu kan, untuk pengawetannya. Sesudah kering ibu simpan, nanti kalau mau diolah menjadi kerupuk itu kita rendam selama 4 hari 4 malam pakai air beras, baru kita proses pencampuran rumput lautnya sama tepung tapioka, bahan lainnya ya telur sama bumbu. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, nah produk Winanas ini tuh sudah didistribusikan kemana aja sih Bu? Nah, dan kira-kira ada berapa banyak produk yang didistribusikan setiap bulannya? Ya, mungkin ke Jambi, ke Pekanbaru, dan sekarang itu masih di ya ke Pangandaran juga. Kalau untuk itu mas dalam 1 bulan tuh 150 pieces ya Neng, lebih kurang lebih. Selanjutnya, nah apa aja sih tantangan terbesar Ibu yang Ibu hadapi dalam proses produksi atau pengembangan usaha Winanas ini Bu? Mungkin untuk tantangannya yaitu tadi ibunya harus apa ya, kayak cuaca mungkin kan, kalau musim hujan ibu nggak bisa produksi ya, otomatis nggak bisa produksi. Jadi ibu kalau lagi kemarau produksinya selalu menyetok gitu banyak. Terus kalau untuk pemasaran ya kayak tantangannya juga untuk di pemasaran juga, karena nggak mudah untuk menjelaskan yang kayak rumput lautnya gitu kan. Selanjutnya, nah apakah Ibu melibatkan masyarakat sekitar juga nih Bu dalam proses produksi Winanas? Ya, melibatkan juga kalau lagi pesanan banyak gitu kan, ya nggak setiap waktu produksi ibu memanggil karyawan gitu, tapi hari-hari tertentu saja. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, nah strategi apa aja sih Bu yang selama ini udah Ibu lakukan untuk memasarkan produk Winanas? Ya, kayak dipasarkan ke toko-toko gitu lah, terus sekarang mencoba dimasukin ke seblak Winanas. Panorama yang memanjakan mata tersedia pada landscape tebing Nanggerang. Dengan dualitas pemandangan yang berbeda, satu sisi terlihat paparan pematang sawah yang memanjakan mata, serta di sisi lain terlihat pantai yang terhubung dengan sungai yang menawarkan estetika yang tak kalah indahnya. Tak hanya itu, titik 0 km Pangandaran yang menjadi pembatas antara dua provinsi juga berada di tebing ini. Suatu destinasi wisata yang menarik, bukan? Namun itu belum semuanya. Pengunjung pula dimanjakan dengan adanya saung-saung kecil namun nyaman untuk makan bersama, mengobrol bersama, atau sekedar beristirahat setelah perjalanan panjang. Untuk mengunjungi tebing Nanggerang memang membutuhkan sedikit usaha, namun dengan keindahan yang memekakan mata serta kenyamanan yang ditawarkan, bukankah semuanya akan terbayar? Oke, selamat pagi Bu Herni. Ya, pertama-tama terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman mengenai usaha pengolahan rumput laut yang Ibu Herni kelola. Nah, kami di sini sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang perjalanan Ibu dalam membangun Ulfakyu ini dan berbagai inovasi yang udah Ibu buat tentang di Ulfakyu ini. Nah, oke, langsung kita mulai aja ya Bu interviewnya. Untuk pertanyaan pertama, Ibu boleh nggak ceritain sedikit tentang diri Ibu? Ya, Boleh langsung dijawab aja Bu. nama saya Ibu Herni, ya udah tahu saya ibu dari 2 anak, udah punya cucu juga. Usia ibu udah 50 tahun. Itu aja mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya.
selanjutnya, apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk mengolah rumput laut menjadi produk olahan? Nah, apakah ada inspirasi tertentu di balik pilihan itu, Bu? Iya, pertamanya itu karena di Pantai Karapiak itu banyak sekali rumput laut jenis ulva yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak kan sampai diinjek-injek sampai empuk gitu di laut itu. Jadi pertamanya dari situ. Terus ada dulu itu ada lomba P2WKSS ya di desa. Nah, terus itu kan setiap instansi datang. Kebetulan itu ada dari Dinas Kelautan. Yaitu memberitahu bahwa rumput laut itu bisa dimakan. Nah, kebetulan sekali dengan keinginan ibu gitu kan, pas juga. Nah, dari situ ibu mencoba bikin rumput laut itu, bikin snack dari rumput laut itu. Itu inspirasinya karena banyaknya bahan baku di Pantai Karapiak yang belum dimanfaatkan. Iya, baik. Nah, oke, Ibu boleh jelasin proses Ibu dalam mendapatkan bahan baku rumput laut. Nah, apakah Ibu ada kerjasama dengan petani lokal mungkin, Mbak? Karena di kita itu belum budidaya ya, jadi kan tumbuh liar. Kebetulan yang ngambil itu suami ibu, si bapak, karena banyak itu sebentar juga dapat banyak gitu. Ya, oke, selanjutnya Ibu boleh jelasin tahapan pembuatan produk snack rumput laut dari awal sampai siap didistribusikan, Bu. Ya. Pertamanya kita ambil bahan baku, terus setelah sampai di rumah dibersihin, dipisahin antara karang sama rumput lautnya. Setelah itu dicuci bersih dengan air yang mengalir, dengan air banyak, lalu direbus. Setelah direbus dimasukin lagi ke air dingin. Setelah itu proses penggorengan, jadi bikin adonan basah, lalu rumput lautnya disatuin, terus digoreng. Penggorengannya dengan 2 kali penggorengan. Kenapa 2 kali penggorengan? Supaya tingkat kematangannya itu sama. Setelah itu di spinner, lalu didiamin dulu selama 1 hari biar benar-benar dingin. Besoknya baru di packing. Produk Ulfa Kiwin itu udah didistribusikan kemana aja sih, dan kira-kira berapa banyak nih produk yang udah didistribusikan setiap bulannya? Untuk di Pangandaran, sekitar oleh-oleh Pangandaran, ada seperti baju family, oven gitu, terus oleh-oleh Jambal yang di pinggir-pinggir pantai itu, tapi tidak semua, yang besar-besarnya aja, toko-toko yang besarnya aja gitu. Terus kalau di luar kota, ke Bandung, ke Lembang, Purwakarta, terusan kalau keluar pulau ada ke Bali, ke Padang ada, ke Lampung ada, terus Bukit Tinggi, udah Lembang. Iya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam proses produksi atau pengembangan usaha Ulfa Q ini, Bu? Tantangannya Ibu teh di apa namanya, di expire. Karena expire-nya deket, jadi jual keluar itu seperti toko-toko modern itu banyak yang ibu tolak gitu, karena takutnya banyak yang kadaluarsanya setelah displaynya kan lama gitu ya, mereka mintanya yang kadaluarsanya yang udah setahun apa 9 bulan. Nah, terkendalanya di situ kalau untuk produk. Oke. Nah, apakah Ibu melibatkan masyarakat sekitar juga nih, Bu, dalam proses produksi Ulfa Q ini, Bu? Iya, tetangga-tetangga yang dekat gitu. Kalau untuk habis panen kan, habis ngambil rumput laut itu kan memerlukan waktu yang cepat, karena kita berpacu dengan busuknya rumput laut itu. Kalau nggak buru-buru dibersihin, ya itu cepat membusuk. Jadi kalau misalnya habis ngambil, habis panen, ibu-ibu yang dekat sini tuh bekerjakan. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir. Nah, apa sih strategi pemasaran yang selama ini Ibu lakukan untuk memasarkan produk Ulfa Q, Bu? Ya, strateginya sekarang ibu kebanyakan di offline ya, di offline karena tujuan kita itu ke wisata. Jadi kita tujuannya ke oleh-oleh dulu. Ada sih beberapa persen yang ke pasar modern, cuman tidak sebanyak yang untuk ke oleh-oleh gitu. Untuk online-nya
ada tapi masih reseller. Jadi kita nggak buka toko sendiri, tapi ada anak-anak yang jual di kayak Shopee, Lazada gitu. Jadi kita tinggal packing aja mereka yang jualin. Nah, oke, Ibu udah selesai. Terima kasih banyak Ibu Herni atas waktu dan penjelasannya yang sangat inspiratif. Nah, semoga Ulfakyu ini terus berkembang dan produk-produk Ibu ini semakin dikenal luas. Nah, harapan kami itu dapat mengikuti kesuksesan Ibu ke depannya, Bu. Oke, Ibu, selamat melanjutkan aktivitas dan sukses selalu, Ibu.